Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga, dan engkau?" Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hingga kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sejauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Engkau telah menolong, Engkau menjaga, bahkan memberkati setiap kami. Walaupun kami saat ini Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami tahu Bapa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami, sehingga kami bisa mengalami kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Yahomu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur pada hari ini,
Jikalau kita bisa bertemu, walaupun kita melaksanakan ibadah di dalam keluarga kita masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Doaku dan harapanku bahwa kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kita renungkan Bapak Ibu adalah peristiwa ketiga kalinya di dalam Injil Yohanes, di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 7 murid, yakni Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid yang lain. Di saat mereka menangkap ikan di danau Tiberias. Peristiwa penampakan Yesus kepada murid kali ketiga ini di tepi danau Tiberias. Murid sedang menantikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Akhirnya Bapak Ibu, dalam penantian ini Petrus mengambil satu inisiatif pergi ke danau untuk menangkap ikan. Serta murid yang lain juga ikut serta, karena kita tahu bahwa pekerjaan sebelumnya adalah pekerjaan mereka adalah mencari ikan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, rencana para murid untuk pergi menangkap ikan tidak berarti mereka meninggalkan komitmen mereka untuk mengikut Yesus. Tetapi kita lihat bahwa mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka belum menerima perintah untuk menunggu di Yerusalem, sehingga Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga Bapak Ibu, mereka memancing. Pergi memancing adalah satu pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sudah mulai menipis, mulai berkurang, dan pengalaman memancing ikan yang tidak mendapatkan hasil itu tidak bisa mematahkan semangat mereka. Justru itu satu pembelajaran dan pengalaman yang begitu berharga, di mana dari dahulu sampai sekarang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Melalui peristiwa ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa oleh kuasa kebangkitannya, mujizatnya nyata atas mereka. Sekarang Bapak Ibu, bagaimanakah cara Allah menyatakan mujizatnya dalam hidup orang yang taat kepadanya? Ada 3 poin yang boleh kita tahu dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus menguji kejujuran dan ketulusan hati kita. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus menguji kejujuran dan ketulusan hati kita. Itu terbukti ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Adakah engkau mempunyai lampau?" Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sedang Yesus minta kepada 7 murid ini, yakni lampau, sesungguhnya itu yang sedang mereka butuhkan. Sekali lagi saya katakan, sesungguhnya apa yang diminta Yesus kepada mereka itu lampau, justru itu yang sedang mereka butuhkan. Akan tetapi apa yang diminta oleh Yesus, ternyata murid-murid ini tidak memilikinya. Saudara, sebenarnya Yesus sudah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang perlu mereka, tidak bisa mereka suguhkan kepada Yesus. Di
sini Tuhan Yesus melihat kejujuran. Di sini Tuhan Yesus melihat tingkat kejujuran dan ketulusan hati mereka. Karena dari kejujuran, dari hati yang tulus, disitulah Yesus menunjukkan kepedulian untuk menolong mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyederhanakan perkataan ini, sepertinya Tuhan berkata, apa yang perlu saya bantu? Inilah respon Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah respon Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Allah mengerti, Allah peduli, bahkan Allah mau menolong kita. Seperti kalau kita membaca di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-19. Di situ di dalam Mazmur ini bagaimana Mazmur bersyukur. Dia berkata di sini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Inilah bukti bahwa Allah begitu peduli. Inilah bukti bahwa Allah mau menolong kita. Allah tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Allah mengerti dan tahu. Saat ini Tuhan melihat tingkat kejujuran dan ketulusan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai pengalaman yang tidak menyenangkan atau kegagalan kita untuk menunjukkan pertolongannya. Kita bisa lihat, bandingkan di ayat yang ke-6. Ketika Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalan. Saudaraku, hal yang perlu kita cermati, biasanya pada malam hari ini, pada malam hari itu adalah waktu yang tepat bagi penjalan ikan untuk meraup rezekinya. Tetapi harapan itu, kenyataannya mereka tidak mendapatkan satu pun ikan, tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalan. Mereka menebarkan pada siang hari. Kalau secara logika Bapak Ibu, pasti kita berdalih, pasti kita memberikan alasan-alasan supaya kita menghindar dengan pengalaman yang sudah kita lalui yang tidak menyenangkan itu. Mungkin seringkali kita berkata, oh cukuplah pengalaman yang tidak menyenangkan ini, jangan terulang lagi. Mungkin ada alasan lain kita berkata, ini pekerjaan yang melelahkan sekali, tetapi hasilnya tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan. Bapak Ibu, hal seperti di atas yang saya katakan ini tidak pernah terlintas dalam pikiran para murid. Justru semangat, hasrat yang kuat, itu yang memotivasi mereka untuk menebarkan jalan. Pengalaman yang sebelumnya tidak mematahkan semangat mereka untuk melakukan apa yang dikatakan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini membuktikan bahwa hanya dengan perkataan Yesus, tebarkanlah jalan, maka murid-murid menaatinya, murid-murid menurutinya tanpa mengingat pengalaman yang sebelumnya yang mengecewakan mereka, yang melelahkan mereka. Bahkan dan lebih mengejutkan kita Bapak Ibu, mereka masih belum mengetahui persis siapakah yang menyuruh mereka untuk menebarkan jalan. Mereka tidak mengenal
yang ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka mendapatkan ikan yang besar sebanyak 153 ekor. Dan dengan banyaknya ikan tersebut, jalan mereka tidak rusak. Barulah mereka menyadari, saudara, bahwa yang menyuruh mereka itu adalah Yesus. Bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus sendiri yang telah bangkit dari antara orang mati. Di sini kita bisa menyimpulkan, Bapak Ibu, bahwa sangat penting untuk menerima bimbingan dari Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jikalau kita hidup tanpa menghadirkan Kristus untuk memimpin hidup kita, atau bersandar pada pengertian kita sendiri tanpa tuntunan Tuhan, maka sebagian pekerjaan yang kita kerjakan mengalami kegagalan dan semuanya adalah sia-sia. Di setiap kegagalan yang boleh kita alami, satu pembelajaran iman kepada kita bahwa andalkan Tuhan dalam setiap perbuatanmu, maka Ia akan bertindak. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebersamaan dengan Yesus adalah kesukaan bagi kita. Kita bisa bandingkan di dalam ayat yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, marilah, sarapanlah. Ajaran Yesus untuk duduk bersama dalam perjamuan, itulah yang sering Yesus lakukan terhadap murid-muridnya sebelumnya. Momen ini Tuhan Yesus bergunakan untuk mengingatkan pengalaman mereka sebelumnya, dan sampai saat ini kebiasaan memecah-mecahkan roti dan duduk makan bersama Tuhan Yesus lakukan sesudah Ia bangkit. Makna dari semuanya ini, Bapak Ibu, adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara, ketiga hal di atas Yesus juga berbuat bagi murid-muridnya. Yesus berbuat bagi saudara dan saya. Satu hal yang menyadarkan kita dari kehidupan murid Yesus ini, yakni pengakuan mereka ketika mereka mengatakan, itu Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang tepat merespon pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak menyelamatkan kita, maka kita mengatakan, ini semuanya perbuatan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada tiga hal yang menjadi perenungan kita dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kebutuhan setiap hari mulai terasa sulit untuk didapatkan karena sudah ditutup lapangan pekerjaan, harus tinggal dan diam di rumah. Banyak saudara kita yang mengeluh tidak mendapatkan makanan. Sekarang, adakah kita peduli dan mau kita berkata saat ini, saudara, apa yang perlu saya berbuat kepadamu? Apakah yang perlu saya bantu? Seperti juga ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus begitu peduli. Adakah kita peduli? Seperti Yesus peduli kepada murid-muridnya. Yang kedua yang menjadi respon kita, Bapak Ibu, kegagalan boleh kita jadikan pengalaman yang sangat berharga, supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, saat ini seluruh dunia
dunia merasakan ketakutan, kekhawatiran. Mereka tidak mampu lagi menghadapi penyakit COVID-19 ini. Dalam masa kegentingan ini, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Marilah kita mengikuti apa juga anjuran pemerintah kepada kita seluruh masyarakat, baik di Indonesia, terlebih-lebih juga kita yang ada di Pulau Nias ini. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita. Yang menjadi ayat hafalan terambil di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami sangat bersyukur kepadamu jikalau sabdamu hari ini Tuhan menguatkan kami. Justru ya Tuhan, kami bisa melihat bahwa Engkau begitu peduli dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau terlalu peduli dalam setiap pergumulan kami. Engkau menjangkau hati dan pikiran, dan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Tuhan lakukan kepada murid-murid-Mu, dan Tuhan Yesus lakukan buat kami saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kesesakan bagi kami setiap pribadi. Tuhan tolonglah kami. Inilah kami seluruh jemaat di distrik 3 Denengar. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tolong kami. Engkau tahu juga Tuhan apa yang menjadi sakit yang boleh kami alami saat ini, dan Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat dimanapun mereka berada, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan terlebih jemaat yang berada di rumah, yang melaksanakan ibadah di rumah. Engkau juga memberkati kami Tuhan. Engkau tahu segala kekurangan kami. Engkau tahu ketidakmampuan kami Tuhan, terlebih-lebih menghadapi situasi saat ini. Tuhan, hanya Engkau adalah kami. Hanya Engkau sumber pertolongan kami. Hanya Engkau adalah yang bisa menjauh kami tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat setiap kami dimanapun kami berada, mulai dari anak-anak, orang tua, dan terlebih-lebih ya Tuhan seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit. Engkau juga menjamah dan menguatkan mereka. Engkau juga memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, sehingga melalui itu Tuhan kami juga bisa mendapatkan kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkanlah kebutuhan kami, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.